Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Selasa 13 Oktober 2020, berjudul Gabungan Keadilan dan Kemurahan. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 9 ayat 3 dan 4. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan kita pagi ini, Gabungan Keadilan dan Kemurahan saat Yesus sebagai imam besar kita di surga adalah sebagai berikut. Pertama, di bait bilik maha kudus di surga, inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi pengampunan dan keselamatan orang-orang berdosa yang memohon pengampunan dan belas kasihan daripadanya. Di hadirat inilah Kristus mengadakan permohonan melalui darahnya demi orang-orang berdosa. Dengan demikian dilambangkan gabungan keadilan dan kemurahan dalam rencana penebusan manusia. Hanya hikmat yang tanpa batas saja yang dapat merancangnya dan kuasa yang tak terbatas yang dapat mewujudkannya. Gabungan inilah yang memenuhi semua surga dengan kekaguman dan rasa hormat. Kedua, di bait bilik maha kudus di surga inilah nampak keadilan Allah yang membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui perjanjiannya dengan manusia dengan memakaikan kepada umatnya jubah kebenarannya sendiri, untuk supaya umatnya itu layak tinggal selamanya di hadirat Allah. Inilah rahasia kemurahan yang ingin dilihat oleh malaikat-malaikat, bahwa Allah dapat berlaku adil sementara Ia membenarkan orang-orang berdosa yang bertobat dan memperbaharui pergaulannya dengan manusia yang sudah jatuh. Bahwa Kristus dapat merendahkan dirinya untuk mengangkat orang-orang yang tak terhitung banyaknya dari jurang kebinasaan dan memakaikan kepada mereka jubah kebenarannya sendiri untuk dipersatukan dengan malaikat-malaikat yang tidak pernah jatuh dan untuk tinggal selamanya di hadirat Allah. Ketiga, di bait bilik maha kudus inilah kesempatan setiap manusia tergantung kepada sikap mereka dalam memperlakukan pekabaran amaran kasih kemurahan Yesus pada saat ini. Dan jika manusia menolak dan mengabaikannya, maka itulah nasib kebinasaan kekal setiap orang seperti air bah di zaman Nuh. Manusia tidak dapat menolak amaran yang dikirimkan Allah dalam kemurahannya kepada mereka. Pekabaran telah dikirim dari surga ke dunia ini pada zaman Nuh, dan keselamatan mereka tergantung kepada sikap mereka memperlakukan pekabaran itu. Oleh karena mereka menolak dan tidak memperdulikan amaran itu, maka roh Allah ditarik dari bangsa yang berdosa itu, dan akhirnya mereka binasa di dalam air bah. Pada zaman Abraham, kemurahan berhenti membujuk penduduk jahat kota Sodom, sehingga semua orang, kecuali Lot dengan istrinya dan kedua anak gadisnya, binasa dimakan api yang dikirim dari langit. Demikian juga pada zaman Kristus. Keempat, pengalaman nasib orang-orang di Yerusalem saat Yesus berhenti di puncak Bukit Zaitun masih belum terlalu terlambat bagi orang-orang di Yerusalem untuk bertobat saat itu. Dan hal yang sama terjadi pada saat hari ini, yakni selama Yesus masih berada di bait bilik maha kudus, masih ada pengampunan dosa, asalkan manusia percaya pada kesaksian dan pekabaran kasih Kristus yang terakhir yang telah diberikannya melalui pekabaran 3 malaikat. Sementara arak-arakan berhenti di puncak Bukit Zaitun belum terlalu terlambat bagi Yerusalem untuk bertobat. Kemudian malaikat kemurahan yang sedang menutup sayapnya hendak turun dari tahta emas untuk memberi tempat bagi keadilan dan penghukuman yang segera akan datang. Tetapi hati Kristus yang penuh kasih masih memohon untuk Yerusalem yang telah menghinakan kemurahannya, meremehkan amarannya, dan hampir akan melumuri tangannya dalam darahnya. Kalau saja Yerusalem mau bertobat, belum terlalu terlambat baginya. Demikian sekali lagi roh Allah berbicara kepada Yerusalem. Sebelum hari itu berakhir, kesaksian lain diberikan bagi Kristus. Suara kesaksian itu dinyaringkan menyambut panggilan dari nubuatan masa lampau. Sekiranya Yerusalem mau mendengar panggilan itu, sekiranya ia mau menerima juru selamat yang sedang memasuki gerbangnya, ia masih boleh diselamatkan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.